warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses luar biasa masih bersama saya Brapo Family Business. Oke, sahabat-sahabat semuanya, sahabat-sahabat pembisnis pemula khususnya yang telah menonton video ini. Hari ini saya akan bercerita ataupun menjawab pertanyaan para konsumen saya. Sering ditanya oleh konsumen saya. Mungkin hari ini akan saya jawab. Ini merupakan juga pengalaman bagi kita semua itu di dalam berbisnis pemula, khususnya di musim wabah virus corona ini. Oke, apa pertanyaannya? Saya beberapa hari yang lalu juga beberapa bulan yang lalu juga pernah juga konsumen saya menanyakan, saya di sini kan menjual perlengkapan sekolah dan alat tulis kantor kan. Di sini kan mereka pernah menanyakan, beberapa kali mereka menanyakan bagaimana Bapak ini bisa bertahan usahanya di dalam kondisi wabah virus corona ini katanya. Karena kenapa dia bertanya seperti itu? Mungkin dia lihat saya lihat dari jualan saya menyediakan perlengkapan sekolah dan alat tulis kantor. Mungkin dia jadi kok bisa bertahan kan? Sedangkan sekolah diliburkan, sekolah secara online ataupun daring, kok bisa bertahan? Oke, saksikan penjelasan saya. Nanti ini sebagai acuan ataupun pengalaman kepada kawan-kawan semua. Tapi kita intro dulu. Drop it. Oke, sahabat-sahabat pembisnis pemula. Pertanyaannya, untuk apa mungkin tip atau trik saya kok saya bisa mempertahankan usaha perlengkapan sekolah dan ATK saya di dalam kondisi wabah virus corona. Oke, saya akan membahasnya. Oke, yang pertama, ini berkaitan dengan pola barang yang Anda jual. Misalnya kalian dulu ketika musim corona, kalian kan menjual ATK, perlengkapan ATK. Kalian harus membaca apa barang yang dijual dalam kondisi seperti ini untuk dijual lagi di toko kita dalam kondisi virus corona. Kalian tidak perlu banting setir, istilahnya membuka usaha jenis lain. Kalian bisa mempertahankan usaha kalian dengan cara pola barang, istilahnya mengatur balik pola barang. Misalnya ketika musim corona, kalian harus baca sikon. Musim corona ini, virus corona ini, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat? Misalnya, masyarakat membutuhkan masker, misalnya. Masker untuk menutup mulut ataupun hidung ketika karena aturan sekarang kalau kita masuk ke bank ataupun ke kantor lain wajib memakai masker. Maka kalian itu peluang baru yang harus kalian baca dalam sikon virus corona ini. Berarti kalian harus menyediakan masker di toko kalian. Itu salah satu supaya kita bisa bertahan. Berarti mengubah atau membuat inovasi baru dalam pola barang. Bukan berarti kita harus banting setir menjual yang lain. Dengan ATK kita tinggalkan, jangan. Nah, ini salah satu tip atau trik untuk kita bertahan dalam dalam wabah virus corona. Oke, satu, kita menjual barang yang dibutuhkan, misalnya masker ataupun sabun pencuci tangan yang untuk mengendali virus. Kayak gitu. Oke. Yang kedua, tentang volume barang kan. Oke. Pada kita sudah atur jawab belanja karena kita kan belanja itu sesuai dengan permintaan konsumen. Karena jangan sempat dalam musim corona ini atau dari wabah virus corona, jangan sempat barang itu numpuk di toko, volume barangnya satu jenis terlalu banyak volumenya, maka itu akan berbahaya juga terhadap manajemen. Itu memanajemen keuangan kita istilahnya kan dalam usaha kita. Ini sangat sensitif bagi pembisnis pemula. Itu harus diperhatikan masalah belanja ataupun masalah memberi jenis barang ketika wabah virus corona ini. Misalnya kita belanja biasanya belanja satu jenis barang, misalnya
kayak spidol seperti ini ya. Nah, spidol ataupun jenis apalagi pena misalnya. Pena, kan pena ini sering dipakai anak sekolah, pasti pakai ini pena misalnya. Dulu kita belanja misalnya dalam jadwalnya 3 hari sekali, kita belanja sekali belanja pena ini sampai 10 dus misalnya kan. 10 dus atau 10 kotak misalnya kan. Nah, kalau dalam kondisi corona ini kita harus mengurangi misalnya dari 10 kotak kita belanja aja 2 kotak. Tujuannya apa? Karena tadi kita mengambil kesimpulan seperti itu, mengambil kebijakan seperti itu karena konsumen tadi sudah berkurang menggunakan pena. Nah, karena siswa tadi sudah dia belajar melalui online. Nah, tentu pasti dia berkurang ataupun jadi pengurangan untuk terhadap penggunaan pena. Nah, itu yang maksud saya kan, berarti dikurangi volume barang ketika belanja. Oke, ada satu lagi juga. Dalam ini untuk yang ketiga, maaf sahabat-sahabat semua. Yang ketiga jenis barang. Nah, berkaitan jenis barang. Sekarang kalau masih dalam wabah virus corona, mungkin kalau kantor masih aktif full misalnya kan. Nah, jenis barang yang kita belanja ini khususnya untuk penjualan ATK, alat tulis misalnya. Berarti yang dibutuhkan oleh kantor itu apa? Nah, misalnya kayak staples tentu masih dibutuhkan. Pena juga masih dibutuhkan. Spidol juga masih dibutuhkan, amplop juga masih dibutuhkan. Nah, seperti itulah barang yang masih dibutuhkan. Kalau misalnya kayak wadah ID card ataupun tali ID card yang lain-lainnya itu rasa tidak perlu karena itu kan dipakai ketika ada acara pelatihan di kantor baru memakai itu. Makanya sediakan yang pokok yang sangat diperlukan oleh kantor kayak tinta printer ataupun spidol, pena, staples itu masih dibutuhkan walaupun dalam wabah virus corona. Maka harus mengatur jenis barang yang diperlukan, yang masih diperlukan ataupun yang sangat dibutuhkan dalam kondisi virus corona. Khususnya kalau sekolah kan mungkin sudah nggak menggunakan. Nah, ini sebagai acuan ke depan apabila nanti tingkat virus gejala ataupun dampak virus corona meningkat ke depan, kita sudah ada persiapan. Sudah ada istilahnya ada acuan-acuannya yang harus kita persiapkan. Oke, bagi saya cuma 3. Nah, habis itu di luar lain kalian harus bisa mengatur keuangan. Pengeluaran, pemasukan harus seimbang. Misalnya ini berkaitan di luar ya, misalnya pengeluaran kalian sehari-hari biasanya agak boros sedikit, agak kurangi karena ini sikon. Kita harus usaha ini, pembisnis pemula ini harus mengikuti sikon, membaca sikon. Kalau salah sedikit kita baca, maka kenapa kita sering bangkrut ataupun gagal dalam bisnis itu karena kita kurang pandai memanajemen, kurang pandai membaca sikon. Karena sikon sekarang kan kondisi sekarang dari virus corona, maka kita pengeluaran juga harus diatur dengan sebaik mungkin. Itu salah satunya untuk pembisnis pemula. Jangankan kita yang masih pemula ini yang sudah punya perusahaan ataupun banyak perusahaan, kadang-kadang banyak yang bangkrut juga, omsetnya menurun, banyak karyawannya di PHK. Itu tidak. Nah, itu bukan kita aja yang sudah besar aja bisa juga berdampak lebih besar, apalagi kita yang kecil ini sebagai pemula. Oke, cukup di sini dulu sahabat-sahabat semua, sahabat pembisnis pemula. Cukup di sini dulu maksud saya. Nah, nanti kita sambung lagi. Salam sukses luar biasa bersama saya, Gapo Family Business. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.